Halo Bapak dosen dan teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Milan Alfindauki, biasa dipanggil nih. Saya adalah mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerjaan saya tentang teori pembangunan. Langsung saja kita mulai dari perubahan sosial yang ada dalam teori pembangunan. Kata pembangunan adalah sebuah konsep yang kompleks. Pada awalnya, pembangunan hanya sebatas kata benda yang netral yang dimaknai sebagai perubahan ekonomi, kenaikan pendapatan, dan lain-lain. Dalam perkembangannya, konsep ini tumbuh menjadi sesuatu yang politis, bahkan ideologis. Jadi, kita harus mulai memahami pembangunan sebagai perubahan sosial. Dalam perubahan sosial, bisa saja terjadi direncanakan atau planet dan tidak direncanakan atau unplanet. Yang kemudian bisa menuju ke arah kemajuan atau progresif atau dan kemunduran atau regresif. Bisa juga bersifat positif atau negatif. Di sini kita lanjut pada kategorial perubahan sosial. Kategorial perubahan sosial bisa saja terjadi secara cepat atau lambat. Perubahan secara lambat disebut sebagai evolusi. Pada evolusi, perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa suatu rencana atau suatu kehendak tertentu. Perubahan ini terjadi karena usaha-usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan, kondisi-kondisi baru yang timbul dengan pertumbuhan masyarakat. Kemudian, perubahan secara cepat disebut revolusi. Dalam revolusi, perubahan terjadi karena direncanakan lebih dahulu maupun tanpa rencana. Kemudian kita masuk pada tipe perubahan. Yang pertama, faktor internal. Bertambahnya dan berkurangnya penduduk yang sangat cepat contohnya di Pulau Jawa menyebabkan terjadi perubahan dalam struktur masyarakat. Berkurangnya penduduk mungkin dapat disebabkan karena perpindahan penduduk dari desa ke kota atau dari suatu daerah ke daerah lain. Misalnya transmigrasi. Bisa juga terjadi konflik dalam masyarakat. Konflik yang dimaksud adalah konflik antara individu dalam masyarakatnya, antar kelompok, dan lain-lain. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor alam yang ada di sekitar masyarakat berubah seperti bencana alam. Pengaruh kebudayaan lain dengan melalui adanya kontak kebudayaan antara dua masyarakat atau lebih yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Akulturasi dan asimilasi kebudayaan berperan dalam perubahan ini. Teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi dalam dua paradigma besar, yaitu modernisasi dan ketergantungan. Paradigma modernisasi mencakup teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial, dan teori-teori mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan. Paradigma ketergantungan mencakup teori-teori ketergantungan dan sistem dunia. Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat seperti ekonomi, sosial,
stabilitas, pertumbuhan, dan diversifikasi. Kita lanjut dengan membahas paradigma, yaitu paradigma realitas sosial dan perubahan sosial, yaitu yang pertama teori modernisasi. Teori modernisasi lahir sekitar tahun 1950-an di Amerika Serikat sebagai wujud respon kaum intelektual atas Perang Dunia II yang telah menyebabkan munculnya negara dunia ketiga. Kelompok negara miskin yang ada di dalam istilah dunia ketiga adalah negara bekas jajahan perang yang menjadi bahan rebutan pelaku Perang Dunia II. Kemudian modernisasi memiliki asumsi dasar yang menjadi pangkal hipotesisnya dalam menawarkan rekayasa pembangunan. Pertama, kemiskinan dipandang oleh modernisasi sebagai masalah internal dalam sebuah negara. Kemudian yang kedua, muara segala problem adalah kemiskinan. Pembangunan berarti perang terhadap kemiskinan. Jika pembangunan ingin berhasil, maka yang kali pertama harus dilakukan adalah menghilangkan kemiskinan dari suatu negara tersebut. Cara paling tepat memulai modernisasi untuk menghilangkan kemiskinan adalah dengan ketersediaan modal untuk melakukan investasi. Semakin tinggi tingkat investasi di sebuah negara, maka secara otomatis pembangunan telah berhasil. Kemudian yang kedua, yaitu teori dependensi atau ketergantungan. Teori ini dia membantah dari teori modernisasi, karena teori modernisasi melihat kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi di negara dunia ketiga karena faktor internal di negara tersebut. Faktor internal itulah kemudian negara dunia ketiga tidak mampu mencapai kemajuan dan tetap berada dalam keterbelakangan. Tetapi teori ketergantungan berpendapat bahwa kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi di negara-negara dunia ketiga bukan disebabkan oleh faktor internal di negara tersebut, namun lebih banyak ditemukan oleh faktor eksternal dari luar negara. Faktor luar yang paling menentukan keterbelakangan negara dunia ketiga adalah adanya campur tangan dan dominasi negara maju pada laju pembangunan di negara dunia ketiga. Dengan campur tangan tersebut, maka pembangunan di negara dunia ketiga tidak berjalan dan berguna untuk menghilangkan keterbelakangan yang sedang terjadi, namun akan semakin membawa kesengsaraan dan keterbelakangan. Di negara dunia ketiga disebabkan oleh ketergantungan yang diciptakan oleh campur tangan negara maju kepada negara dunia ketiga. Jika pembangunan ingin berhasil, maka ketergantungan ini harus diputuskan dan dibiarkan negara dunia ketiga melakukan roda pembangunannya secara mandiri. Kemudian lanjut pada teori sistem dunia. Teori sistem dunia adalah adanya bentuk hubungan negara dalam sistem dunia yang terbagi dalam 3 bentuk negara, yaitu negara sentral, negara semi-pinggiran, dan negara pinggiran. Ketiga bentuk negara tersebut terlibat dalam hubungan yang harmonis secara ekonomis dan kesemuanya akan bertujuan untuk menuju pada bentuk negara sentral yang mapan secara ekonomis. Perubahan status negara pinggiran menuju negara semi-pinggiran ditentukan oleh keberhasilan negara pinggiran melaksanakan salah satu atau kombinasi dari strategi pembangunan, yaitu strategi menangkap dan memanfaatkan peluang, strategi promosi dengan undangan, dan strategi berdiri di atas kaki sendiri. Sedangkan upaya negara semi-pinggiran menuju negara sentral bergantung pada kemampuan negara semi-pinggiran melakukan perluasan pasar serta introduksi teknologi modern. Demikian hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.